ahli waris almarhum Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah. Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ketiga anak almarhum Soeharto yakni Siti Hardianti Rukmana atau Tutut Soeharto, Bambang Triatmojo, dan Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto saling berpelukan hangat dalam prosesi upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional di Istana Negara Senin pagi. Siti Hardianti Rukmana atau yang akrab disapa Tutut Soeharto menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Prabowo Subianto atas penetapan sang ayah Soeharto Presiden kedua Republik Indonesia sebagai pahlawan nasional. Terima kasih banyak atas keputusan beliau telah memilih menentukan Bapak sebagai pahlawan nasional gitu ya. Dan beliau, karena beliau mungkin tentara juga ya, jadi tahu apa yang telah dilakukan Bapak dari sejak dahulu kala. Tapi beliau juga menentukan itu melihat aspirasi dari masyarakat juga. Soeharto diangkat menjadi pahlawan nasional dalam upacara penganugerahan gelar pahlawan nasional tahun 2025 di Istana Negara Jakarta. Penganugerahan dilakukan berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional. Tim Liputan Anyus melaporkan. Presiden keempat Republik Indonesia Abdurrahman Wahid resmi mendapatkan gelar pahlawan nasional dari Presiden Prabowo Subianto. Pemberian gelar pahlawan ini bertepatan dengan Hari Pahlawan Nasional. Prosesi yang digelar di Istana Kepresidenan ini dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan dihadiri oleh istri almarhum Gus Dur, Sinta Nuria Wahid. Kedua dan seterusnya ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2025, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 116 TK tahun 2025, nomor urut 1, almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid, tokoh dari Provinsi Jawa Timur. Gus Dur ditetapkan sebagai pahlawan nasional bersama dengan 9 tokoh lain. Beberapa di antaranya adalah Presiden kedua Soeharto, mantan Menteri Luar Negeri Mokhtar Kusuma Atmaja, dan aktivis buruh era Orde Baru Marsina. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nama Zidane sempat ramai diperbincangkan warganet. Zidane, seorang disabilitas yang memiliki mimpi untuk bekerja layaknya pemuda lain ini, viral di media sosial saat dihampiri Gubernur Jakarta Pramono Anung yang kala itu hadir di Job Fair Disabilitas di Jakarta. Zidane percaya diri berbincang dengan orang nomor 1 Jakarta itu dengan menyebut dirinya memiliki keahlian di bidang desain grafis sebagai bekalnya bekerja nanti. Tubuh mungilnya tak menyurutkan tekadnya untuk mencari pekerjaan. Dengan langkah tegap dan penuh keyakinan, Zidane percaya diri mengikuti Job Fair Disabilitas. Di tangannya terselip map coklat berisi harapan sederhana Zidane, yakni sebuah surat lamaran kerja. Hingga akhirnya harapan Zidane tercapai. Kabar bahagia itu disampaikan Zidane bahwa dirinya telah diterima bekerja di PT Transjakarta sebagai desain grafis di Divisi Sumber Daya Manusia PT Transjakarta. Bapak Gubernur DKI Jakarta yang terhormat, Bapak Pramono dan Bapak Disnaker, saya ingin mengucapkan terima kasih karena saya sudah diterima di PT Transjakarta, Pak. Dan untuk teman-teman saya yang di Indonesia yang sudah mendukung saya ingin mengucapkan terima kasih juga. Harus semangat ya, jangan patah semangat, oke? Tim Liputan iNews melaporkan.
Amelie Pratiwi, gadis berusia 26 tahun di Desa Rintis, Labuan Batu Selatan, viral di media sosial usai menikah dengan Syakur Zaki Ahmed, pria asal London, Inggris. Pernikahan yang berlangsung di kediaman mempelai wanita ini menjadi perbincangan warga setempat lantaran sang bule turut mengikuti serangkaian adat Jawa yang digelar untuk menyemarakkan acara resepsi tersebut. Diketahui keduanya menjalin hubungan asmara melalui media sosial dan untuk pertama kalinya bertemu secara langsung saat melangsungkan pernikahan. Baru pertama kali ya kan mendapatkan pasangan orang luar negeri, dan memang baru pertama kali juga antara orang luar negeri ini ketemu dengan pasangannya yang merupakan warga desa Rintis. Pernikahan pasangan berbeda kewarganegaraan ini merupakan prosesi pernikahan yang pertama kalinya di Desa Rintis. Dari Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara, Randi Kurniawan, iNews melaporkan. MNC Peduli terus mendorong pemberdayaan UMKM desa yang ditunjukkan pada gelaran Golden Pitch UMKM 2025 atau puncak program Desa Emas yang diinisiasi Yayasan Setara Indonesia dan Innotech Foundation. MNC Peduli hadir sebagai mitra strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi inklusif di tingkat akar rumput. Gelaran yang berlangsung di Agrinex Expo G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat ini turut menghadirkan Ketua Umum MNC Peduli Angela Tano Sudibyo selaku juri Golden Pitch bersama seorang praktisi dunia usaha lainnya serta pendiri Yayasan Indonesia Setara dan Innotech Foundation Sandiaga Uno. Saya sangat senang sekali dan mudah-mudahan dengan adanya agenda ini UMKM Indonesia bisa terus berkembang, tidak hanya untuk menjadi raja di Indonesia sendiri tapi bahkan bisa mendunia. Dan tentunya kami dari MNC Peduli maupun dari MNC Group sebagai media kita bisa terus membantu dari segi pemasarannya dan sosialisasinya. Desa Emas ini adalah ekonomi masyarakat sejahtera dan Desa Emas kita arahkan untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja. Dan saya terima kasih nih Bu Angela dan Mbak Rifda karena saya melihat juga peran perempuan yang sangat luar biasa nih dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Golden Pitch UMKM 2025 menjadi ajang strategis bagi UMKM desa untuk mendapatkan akses pasar, peluang kolaborasi, serta perspektif dan masukan dari para narasumber yang berpengaruh di bidang ekonomi dan kewirausahaan. Produk ini akan terus bisa berkembang karena bisa dipromosikan dan dipasarkan gitu. Pastinya dibantu oleh MNC dan karena atas kegiatan dan program ini pastinya ini akan lebih dikenal. Melalui kolaborasi bersama Yayasan Setara Indonesia dan Innotech Foundation, MNC Peduli berkomitmen menghadirkan ekosistem wirausaha desa yang kuat, modern, dan berdaya saing melalui pendampingan dan publikasi. Dari Jakarta, Salam Pulungan, Yudi Permana, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Gede Pangrango di Jawa Barat tidak hanya menyimpan pesona alam yang indah dan juga memukau, namun juga menyimpan cerita tentang betapa pentingnya menjadi pendaki yang cerdas dan juga bertanggung jawab. Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango terus mengedukasi pengunjung agar pendakian tak hanya menjadi ajang menaklukkan puncak, namun juga wujud kepedulian terhadap alam dan keselamatan diri. Kegiatan edukasi dilakukan langsung di lapangan. Petugas memberikan arahan di setiap pos pemeriksaan, termasuk tentang penataan sampah, pembatasan barang bawaan, hingga standar perlengkapan pendakian. Dari langkah sederhana seperti membawa pulang sampah hingga ikut menanam pohon, semua menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian Taman Nasional ini. Pendakian tidak hanya sekedar untuk sampai ke puncak Gunung Gede Pangrango, tetapi juga bagaimana sikap kita terhadap alam dan lingkungan. Mari kita jaga bersama Taman Nasional Gunung Gede Pangrango untuk kelestarian dan kebaikan bersama.
Bersama TNGGP, KEK Lido telah melaksanakan berbagai program pelestarian alam di sekitar kawasan Lido dan Taman Nasional. Di antaranya memberikan bantuan kepada kelompok tani hutan Bodogol untuk pelestarian tanaman hoya, serta mendukung kegiatan edukasi masyarakat bersama polisi hutan TNGGP pada tahun sebelumnya. Lewat kampanye Pendaki Cerdas, petugas TNGGP terus meningkatkan pentingnya membawa perlengkapan sesuai standar, mematuhi jalur resmi, dan selalu siaga terhadap perubahan cuaca. Pemirsa, menjadi pendaki yang cerdas bukan hanya tentang mencapai puncak, namun juga tentang memaknai perjalanan itu sendiri, menjaga diri, menjaga alam, dan juga meninggalkan jejak kebaikan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri, cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI Plus. Selamat malam dan sampai jumpa.